Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini kita bahas tentang definisi. Kenapa sih harus membahas tentang definisi? Definisi ini adalah batasan membatasi kita supaya bisa ya mengetahui suatu konsep dan menyepakati konsep itu secara definitif sehingga dalam berargumentasi, dalam berdiskusi, dalam berdialektika kita tidak tersesat kemana-mana. Tentu dengan adanya satu definisi tentang satu konsep, kita bisa punya kesepakatan. Sehingga pembahasan kita tidak melenceng dari apa yang harusnya dibahas. Begitulah ya, dalam berdiskusi kita dalam berargumentasi harus punya kepastian tentang definisi. Tidak bisa definisi itu tidak disepakati. Harus disepakati dahulu. Nah, definisi yang digunakan dalam logika hanya ada dua, definisi analitik dan definisi deskriptif. Definisi analitik itu ya dia menjadi sempurna ketika terdiri atau dirangkai dari genus terdekat dan diferensia yang terdekat. Ya. Seperti mendefinisikan manusia ya sebagai hewan yang berpikir. Hewan adalah genus terdekat. Nah, hewan itu sudah jelas batasannya. Dan berpikir atau berlogika, ya, hewan yang berlogika. Berlogika itu sudah jelas batasannya. Dan yang berlogika memang hanya manusia. Ya, tidak ada satupun makhluk hidup yang secara fisik ciri-cirinya adalah ciri-ciri hewan yang memiliki kemampuan berlogika. Ya, kemampuan berpikir kritis. Hewan bisa berpikir, tapi berpikir secara teknis atau berpikir hanya paling tinggi adalah berpikir kreatif. Lumba-lumba bisa berpikir kreatif. Kemudian anjing bisa berpikir kreatif. Kucing juga bisa berpikir kreatif. Barangkali sebagian jenis kucing kita tahu bisa berpikir kreatif. Jenis-jenis primata bisa berpikir kreatif. Tetap mereka tidak bisa berpikir secara logis, tidak bisa berlogika. Nah, maka berlogika menjadi diferensia. Itu cara mendefinisikan. Ya, adanya definisi bahwa manusia ya adalah hewan yang berlogika, maka disebut definisi analitik sempurna. Definisi analitik yang tidak sempurna ya adalah ketika dia terdiri genus terjauh dan diferensia terdekat. Ketika genus yang terjauh yang digunakan, apa sih genus terjauh? Misalnya manusia adalah makhluk yang berlogika. Kalau makhluk yang berlogika, makhluk itu tidak hanya binatang, tidak hanya hewan. Ya, tanaman, kemudian pulau, tanah, laut, air ya, tanah, air, ya zat-zat kimia, udara, bumi, ya planet-planet, bintang-bintang, benda-benda langit semua adalah ya semuanya makhluk yang berlogika. Tentu berlogika ini menjadi diferensia. Baik definisi analitik yang sempurna maupun yang tidak sempurna memperlihatkan dan menunjukkan secara pasti, misalnya tadi manusia itu yang seperti apa. Ya. Kita bisa juga menggunakan definisi analitik ini ya untuk hal-hal lain, konsep-konsep lain. Misalnya negara. Negara itu apa? Negara itu satu entitas, organisasi atau institusi sosial ya yang memiliki wilayah pemerintahan dan kedaulatan. Di samping juga memiliki rakyat. Ya. Ada
satu entitas, yaitu institusi sosial, adalah genus. Banyak macam institusi sosial memiliki rakyat, wilayah, kedaulatan, ya, dan pemerintahan adalah pembeda diferensial dari negara atas institusi sosial lain. Institusi sosial lain bisa berupa keluarga, bisa berupa ya organisasi kemahasiswaan atau lembaga kesiswaan, bisa berupa partai politik atau organisasi masyarakat madani, masyarakat sipil, bisa berupa lembaga atau organisasi keagamaan seperti masjid, organisasi kemasjidan, organisasi gereja dan sebagainya, adalah institusi sosial. Itu contoh lagi, ya, contoh lain lagi tentang definisi analitik yang sempurna. Kalau definisi analitik itu yang tidak sempurna, misalnya negara didefinisikan, negara adalah suatu entitas. Nah, entitas bisa apa saja, ya, atau sesuatu hal, ya. Ada rakyatnya, ada pemerintahannya, ada wilayahnya, ada kedaulatannya. Ya, tentu tetap ada diferensia yang jelas. Tapi ketika disebut suatu entitas atau sesuatu hal, adalah satu genus yang terjauh, tetap bisa memperlihatkan, menunjukkan. Jadi definisi analitik secara umum, ya, secara mendasar sudah memperlihatkan, menunjukkan, ya, definisi yang sangat sempurna, ya, definisi yang mudah dipahami. Definisi lain, ya, adalah definisi deskriptif. Ya, definisi yang deskriptif terbagi juga dalam definisi deskriptif sempurna dan tidak sempurna. Seperti apa? Kita saksikan dalam video berikutnya.